Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman sekalian. Bertemu lagi dengan saya Irna Nur Latifah. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai suhu dan kalor yang dipelajari di kelas 11. Pertama, materi mengenai suhu dan kalor ini yang akan dibahas yaitu dari suhu dan termometernya, diawali dengan definisinya ataupun macam-macamnya. Selanjutnya ada juga pembahasan mengenai kalor, selanjutnya ada pembahasan mengenai pemuaian, dan yang terakhir ada pembahasan mengenai perpindahan kalor. Saya akan membaginya menjadi beberapa video ya teman-teman. Semoga tidak bosan. Yang pertama bisa dilihat ya di gambar, dapat dilihat ada seorang laki-laki yang memegang alat ukur suhu atau termometer ya. Saat kalian demam, apakah kamu menggunakan selimut untuk menghangatkan tubuh? Biasanya ya. Kenapa selimut dapat menyerap panas atau menghalangi panas? Ketika demam, apakah suhu kita itu dingin atau panas? Bisa kalian ingat-ingat kembali kalau sakit sedang suka kayak gimana? Nah, jawabannya ada di pembahasan selanjutnya, yakni mengenai suhu. Definisi suhu yaitu besaran fisika yang menyatakan tingkat panas atau dinginnya dan dapat dinyatakan secara kuantitas. Artinya ada angka yang mengukur suhu tersebut. Untuk pengukurannya sendiri yaitu dengan menggunakan termometer. Termometernya itu ada berbagai macam ya, tergantung kebutuhan yang kita gunakan. Kalau kita ingin menggunakan mengukur suhu tubuh, berarti harus menggunakan termometer badan ya. Selanjutnya, apabila suatu zat dipanaskan, ada beberapa sifat yang berubah seperti volume, tekanan, warna, daya hantar listrik atau lainnya. Nah, perubahan tersebut dinamakan sifat termometrik. Kalian ingat-ingat kembali, pernah memanaskan benda, misalkan memanaskan sebuah besi, kadang warnanya berubah ya. Asalnya warna hitam jadi warna merah, kemudian bentuknya juga kadang berubah ya. Bisa kan cara pembuatan besi wajan yang kayak gitu kan, itu caranya dipanaskan kemudian dipukul ya. Nah, berarti itu bisa merubah bentuk ya. Itu namanya sifat termometrik. Selanjutnya, nah di dalam suhu ada suhu titik acuan. Ada acuan atas sama acuan bawah. Kalau acuan bawah itu berarti titik lebur esnya, titik meleburnya. Kalau titik acuan atas berarti titik paling tingginya atau titik didihnya. Nah, bisa dilihat ya oleh teman-teman sekalian, termometer itu ada beberapa jenis kan ya. Ada pengukuran menggunakan Celcius, ada Fahrenheit, ada Kelvin, kemudian ada Reaumur. Kalau untuk Celcius sendiri, titik tetap bawahnya yang paling bawah ya. Berarti kalau untuk Celcius 0 derajat Celcius, kalau Fahrenheit 32 derajat Fahrenheit, kalau Kelvin 273 Kelvin, dan kalau Reaumur 0 derajat Reaumur ya harusnya. Itu dinamakan titik beku atau titik acuan bawah. Kalau titik acuan atasnya 100, kemudian Fahrenheitnya 212, kemudian Kelvinnya 373, dan Reaumurnya 80 Reaumur. Nah, itu merupakan titik acuan atas atau titik didihnya. Bisa dilihat oleh teman-teman kalau kita kurangi titik acuan atas sama titik acuan bawahnya atau skala menjadi skala perbandingan ya. Nah, di sini kan 100 derajat, 100 dikurangi 0, 100 berarti ya. Berarti di Celcius 100, kemudian di Fahrenheit 212 dikurangi 32 itu 180 ya. Kemudian 333 dikurangi 273 itu 100. Kemudian Reaumur 80 derajat itu
80 ya, dikurangi 0. Nah, maka perbandingannya itu ketika diperkecil, perbandingan Celcius, Reaumur, Fahrenheit, Kelvin adalah 5 berbanding 4 berbanding 9 berbanding 5. Nah, kenapa Fahrenheit dikurangi 32? Kembali lagi ke tadi, kan Fahrenheit sama Kelvin itu titik tetap bawahnya itu tidak 0 ya. Ada 32 sama 273. Maka di sini perbandingannya juga dikurangi karena supaya sama dengan yang lain. Celcius titik tetap bawahnya kan 0. Jadi Fahrenheit juga dikurangi 32 supaya jadi 0 dulu gitu. Kemudian, nah kalau di sini ada tabel cara mengonversi suhunya. Caranya itu tinggal kita bandingkan aja. Kalau untuk mencari Reaumur berarti Celcius yang di bawah perbandingannya ya. Kalau untuk mencari Reaumur Celcius yang di atas berarti gitu ya. Kalau untuk kebalikannya tinggal bandingkan aja. TC per TR berarti 4 dibanding 5. Kemudian karena kita carinya TR berarti TC-nya dipindahkan ke ruas kanan kemudian dikalikan. Begitu juga untuk yang lainnya. Maka diketahui tabel suhu, cara mengonversi suhu dalam berbagai skala. Oke, cukup sekian mungkin pembahasan suhu dan termometer. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.